Kitab Sutasoma. Kakawin Sutasoma adalah sebuah kakawin dalam bahasa Jawa kuno. Kakawin ini termasuk sebab setengah bait dari kakawin. Ini menjadi moto nasional Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Moto atau semboyan, Indonesia tidaklah tanpa sebab diambil dari kakawinnya. Kakawin ini mengenai sebuah cerita epis, dengan Pangeran Sutasoma sebagai protagonisnya. Amanat kitab ini mengajarkan toleransi antar agama, terutama antar agama Hindu, Siwa dan Buddha. Kakawin ini dikubah oleh Empu Tantular pada abad ke-14. Sang Buddha atau Bodhisattva menjelma ke dunia sebagai Raden Sutasoma, putra Raja Mahaketu, Raja Hastinapura dari Kerajaan Hastina. Putra raja tersebut sangat alim dan taat, menjalankan berbagai perintah agama Buddha, dan selalu belajar untuk memperdalam pengetahuan agamanya. Setelah cukup umur, oleh ayahandanya ia diperintahkan untuk menikah, dan selanjutnya menggantikan kedudukan ayahandanya sebagai raja. Akan tetapi, titah ayahandanya ia tolak dengan halus. Ia belum ingin menikah ataupun menduduki singgasana Hastina, karena merasa pengetahuannya tentang agama masih terasa amat kurang. Guna menghindari desakan lebih jauh dari ayahandanya, pada suatu malam, Raden Sutasoma dengan diam-diam meninggalkan istana. Setibanya di hutan, sang pangeran bersembahyang dalam sebuah kuil. Maka datanglah Dewi Widyo Karali yang bersabda bahwa sembahyang sang pangeran telah diterima dan dikabulkan. Kemudian, pangeran melanjutkan perjalanannya ke Gunung Himalaya untuk bertapa, sambil belajar agama Buddha pada para pertapa yang ditemuinya di sana. Setelah tiba di tujuan, ia mendapat berita dari seorang pertapa bahwa ada seorang raja bernama Purusada atau Kalmasa, seorang raja penjelmaan raksasa, suka sekali memakan daging manusia. Suatu ketika, juru masak raja tersebut kehabisan akal karena persediaan daging untuk makanan raja habis dimakan anjing. Ia berusaha keras mencari gantinya, namun tidak berhasil. Karena sangat takut akan murka sang Borusa, ia terpaksa mengambil daging orang yang belum lama mati dan memasaknya untuk sang Baginda. Tatkala Baginda bersantap, ia merasa masakan itu sangat nikmat, lebih dari masakan-masakan yang dihidangkan juru masak pada waktu-waktu sebelumnya. Maka ia pun memanggil sang juru masak dan menanyakan apa sebabnya masakan yang ia santap menjadi selezat itu. Juru masak yang ketakutan akhirnya terpaksa berkata terus terang tentang daging apa yang telah diolahnya di dapur istana. Baginda ternyata tidak marah, bahkan memerintahkan untuk memasak daging-daging manusia lainnya, karena ia sangat menyukai daging jenis itu. Bertahun-tahun kebiasaan Porsa berlangsung. Bertahun-tahun pula, rakyat Baginda bermatian di dapur sang raja untuk memuaskan kerakusannya. Akibatnya penduduk negeri Baginda tinggal sedikit karena habis dilalap raja atau mengungsi ke negeri lain yang rajanya tidak doyan makan orang. Pada waktu Raden Sutasoma bertemu dengan pertapa itu, berusaha atau Kalmasa sedang sakit dan tinggal di sebuah hutan sebagai seorang raksasa.
Ia berjanji, jika sakitnya kelak sembuh, maka ia akan melakukan korban 100 orang raja untuk dipersembahkan kepada Dewa Kala. Pertapa yang bercerita itu mohon kepada Raden Sutasoma untuk membunuh raksasa tadi. Tetapi Raden Sutasoma menolak permohonan itu. Sampai-sampai Dewi Pertiwi keluar dan memohonnya. Tetapi tetap saja ia tidak mau. Ia ingin bertapa saja. Maka Sang Sutasoma pun pergi dari tempat pertapa itu untuk melanjutkan perjalanan berkelana, untuk berguru kepada pertapa-pertapa lain. Dalam perjalanan ini, ternyata ia bertemu dengan seorang raksasa berkepala gajah. Raksasa itu mengancam akan membunuh Raden Sutasoma. Tetapi ia melawan, dan si raksasa terjatuh di tanah, tertimpa Sutasoma. Serasa seakan-akan tertimpa gunung. Sehingga berkat kearifan dan ilmu yang dimilikinya, sang pangeran dapat menundukkan raksasa tersebut dan memberinya pelajaran tentang agama Buddha, bahwa kita tidak boleh membunuh sesama makhluk hidup. Lalu si raksasa menjadi muridnya. Setelah itu, keduanya lalu melanjutkan perjalanan bersama. Dalam perjalanan itu, berselang beberapa waktu, kemudian Raden Sutasoma melihat seekor harimau hendak menerkam anaknya sendiri. Sang pangeran segera mendapatkan harimau tersebut dan menasehati agar sang harimau mengurungkan niatnya. Karena harimau tersebut bersikeras hendak melaksanakan niatnya, maka Sutasoma menawarkan dirinya menjadi mangsa sang harimau, agar anak harimau tersebut terhindar dari maut. Tawaran tersebut diterima sang harimau, dan ia pun menerkam sang pangeran. Tewasnya Raden Sutasoma membuat harimau tersebut menangis, dan amat menyesal akan tindakannya. Saat itulah datang Batara Indra ke tempat terjadinya peristiwa itu, dan sang pangeran dihidupkan kembali. Harimau lantas menyerahkan diri kepada sang pangeran, bahkan menyatakan diri bersedia menjadi muridnya. Dari sini Sutasoma melanjutkan perjalanannya kembali, dan akhirnya bertapa di Gunung Himalaya. Setelah masa bertapa selesai, ia pun kembali ke istana ayahnya di Hastinapura. Belum lama kemudian, datanglah ke negeri itu para raksasa pengikut Raja Borusada untuk meminta perlindungan. Mereka menghaturkan sembah pada Raden Sutasoma dan menyatakan bahwa mereka baru saja mengalami kekalahan dalam perang melawan Raja Dasabahu, sepupu Raden Sutasoma. Tatkala Raja Dasabahu mengetahui bahwa Sutasoma memberikan perlindungan kepada musuh-musuhnya, ia menjadi sangat marah. Tetapi manakala akhirnya ia mengetahui bahwa ia dan keluarga kerajaan Hastina masih memiliki hubungan keluarga, maka kemarahannya pun reda. Bahkan ia bersedia menikahkan adik perempuannya dengan Raden Sutasoma. Tak lama setelah menikah, lalu sang pangeran dinobatkan oleh ayahandanya menjadi Raja Hastina. Sejak itu, duduklah Raden Sutasoma di atas tahta kerajaan Hastina. Sementara itu, Raja Pursada telah sembuh dari sakitnya. Ia menepati janjinya dengan menangkap 100 orang raja untuk dipersembahkan sebagai kurban kepada Batara Kala. Tetapi Batara Kala menolak persembahan tersebut dan mengatakan bahwa ia ingin memakan daging Sutasoma, Raja Hastina. Mendengar itu, Raja Pursada pun pergi ke Hastina dan menghadap Sutasoma, lalu menceritakan apa yang telah ia lakukan dan apa pula niat Batara Kala. Sutasoma tidak
berkeberatan dengan yang diajukan Borusada untuk menghadap Batara Kala. Kepadanya Sutasoma berkata bahwa ia bersedia menjadi mangsa Batara Kala, asalkan ia membebaskan 100 orang raja yang telah diserahkan oleh Pursada. Mendengar ucapan Sutasoma itu, Raja Borusada terperanjat. Tak ia sangka Sutasoma demikian rendah hati dan rela menebus segala kejahatan yang ia lakukan. Ia merasa bersalah dan berdosa atas tindakan-tindakannya, lalu bertobat. Dan sejak itu tidak lagi memakan daging manusia. Selanjutnya Sutasoma kembali ke kerajaan dan memerintah Hastina yang menjadi kerajaan aman dan sentosa hingga akhir hayatnya. Akhir kakawin Sutasoma yang isinya pujian terhadap dewa yang diyakini dalam agama Hindu dan Buddha. Sri Derajat Nana, manifestasi sempurna kasunatan, adalah yang utama di dunia. Nikmat dan murni teguh di hati, menguasai semuanya bagai kahyangan agung. Ia adalah titisan pelindung tunggal yang menganugerahi kehidupan kepada tribuana bumi, langit dan surga, seru sekalian alam. Bagaikan terang bulan dan matahari, sifat yang keluar dari batin orang yang telah sadar. Ia yang diterangi, yang manunggal dengan Tuhan, memang benar-benar raja kaum yogi yang berhasil. Perwujudan segala ilmu kasunyatan, baik kasar ataupun halus, disajikan dalam sebuah doa dan puja yang khusyuk. Singkatnya, mari mencarinya dengan betul dalam hati, didukung dengan yoga dan samadhi penuh. Persis bagaikan seseorang yang merana hatinya, merasakan rasa kemurnian yang tak bisa dibayangkan. Maka itulah ketentraman hati yang dituju seorang yogi sempurna. Biarkan aku memuja dengan kemurnian dan kebaktian, tak tertera sebagai sarana untuk menulis syair indah. Mustahil aku akan berhasil menulis kakawin, sebab tiada tahu akan tata cara bersastra. Namun sungguh malu dan terganggu oleh pikiran akan sebuah penyair sempurna di ibu kota. Pertama dari semua cerita yang saya kubah, diturunkan dari kisah-kisah Sang Buddha. Dahulu kala, ketika Dapara, kereta dan kereta yoga, dia merupakan perwujudan segala bentuk dharma. Tiada lain Sang Hyang Brahma, Wisnu dan Siwa, semuanya menjadi raja-raja di Marcapada atau dunia fana. Dan sekarang pada masa Kali Yuga, si Cinapati turun di sini untuk menghancurkan kejahatan dan keburukan. Maka inilah akhir dari sebuah cerita indah dan dikubah dari kisah Sang Buddha oleh seorang penyair bernama Emputan Tular yang mengubah kakawin indah, termasuk di dunia dengan nama Borusada Santa atau pasifikasi Raja Borusada. Semoga semua yang mendengarkan, membaca dan menyalin akan panjang umurnya. Hancur lebur para durjana, tak berdaya gemetar, takut karena ngeri, oleh si Raja Sayang bertahta di Jawa. Para abdinya berhati murni dan melaksanakan segala perintahnya tanpa salah. Sungguh banyak para pahlawan unggul. Jumlahnya ada ribuan yang memberikan rasa takut kepada para musuh. Indahlah lautan gunung di bawah penguasaannya. Dan ibu kota, Wilwatikta sungguh indah di luar bayangan. Banyaklah jumlah para penyair, tua dan muda yang mengubah nyanyian dan kakawin, yang menghadap Sang Ratu. Bagaikan Dewa Chandra kekuasaannya menyinari dunia.
Berbeda dengan karyaku, bagaikan gajah yang terbang di atas tanah. Mustahilah menyamai. Karena orang bodoh, yang seolah-olah menulis kakawin indah. Seperti seseorang yang bingung mengenai kewajiban. Seorang penyair, tidak mengenal peraturan bersair. Namun si Rana Manggala juga yang menjadi panutanku. Konon Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeda. Mereka memang berbeda. Tetapi bagaimanakah bisa dikenali? Sebab kebenaran Sina atau Buddha dan Siwa adalah tunggal. Berbeda-beda. Menunggal menjadi satu. Tidak ada kebenaran yang mendua. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua.